Mohon perhatian, rapat paripurna dimulai. Hari ini dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang terhormati, rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten dengan jumlah fisik 19 orang, jumlah virtual 27 orang, jumlah keseluruhan 43 orang, dengan agenda rapat paripurna 1. Pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021. 2. Penjelasan komisi sebagai pengusul 3 perda untuk DPRD Provinsi Banten tentang A. Pemberdayaan masyarakat dan desa, B. Perubahan perda nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, dan C. Fasilitasi pondok pesantren. Ada persilakan kepada pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para wakil ketua, kami hormati para pimpinan fraksi, kami hormati para pimpinan anggota DPRD, kami hormati para anggota DPRD, hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa
Selanjutnya, berdasarkan laporan sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 16 orang dan secara virtual sejumlah 27 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD yang terdiri dari unsur fraksi-fraksi telah menandatangani daftar hadir. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah hadir mengikuti rapat paripurna sesuai ketentuan berserakat pada musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan quorum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus corona pada saat ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna ini akan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021. Tiga, menjelaskan komisi sebagai pengusul rapat dalam usul DPRD Provinsi Banten. Empat, penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD ke-1 masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 Sabtu 6 Maret 2021 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kita ketahui bersama bahwa masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 telah tertutup pada tanggal 23 Februari 2021 dan telah dilakukan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten selama 8 hari berjalan mulai tanggal 24, 25, 26 Februari dan 1, 2, 3, 4, 5 Maret 2021. Dengan dilaksanakannya kegiatan reses, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten telah melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna rangkaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan kedua atau sidang 2020-2021 yang dikerjakan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Yang telah berakhirnya kegiatan masa reses, selanjutnya kita memasuki masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021. Maka dengan ini bersama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 kami nyatakan dibuka. Setelah pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 pada hari ini, kita kembali bekerja sebaik mungkin untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita semua. Kita haruslah menyadari bahwa amanah yang telah diberikan masyarakat kepada kita harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tugas kita untuk mewujudkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas serta mampu mengemban tanggung jawab. Agenda selanjutnya adalah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak penjelasan Komisi 1 dan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten sebagai pengusul rapat usul DPRD Provinsi Banten. Untuk itu, pada jurubicara dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten sebagai pengusul rapat usul DPRD tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, kami persilakan untuk menyampaikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten atau yang mewakili, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Banten, yang terhormat para pejabat sipil TNI, Polri, para sesepuh, alim ulama, insan pers, LSM, cendekiawan, para mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, bersilaturahmi kembali dalam acara rapat paripurna terhormat ini dengan agenda penjelasan atas peraturan daerah usulan Komisi 1 DPRD Provinsi Banten tentang pemberdayaan masyarakat desa dan desa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dari atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya, desa diberikan sepenuhnya untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sendiri. Dengan demikian, desa memiliki posisi strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kuat, mantap. Desa akan mempengaruhi secara langsung terwujudnya otonomi daerah itu sendiri. Kemandirian masyarakat dan desa serta penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Mengenai indikator keberhasilan pembangunan yang paling umum digunakan adalah indeks pembangunan manusia, di mana tingkat kemiskinan menjadi faktor penentu dominan dalam perhitungan angka ini. Pengembangan suatu aktivitas sosial ekonomi tentunya memerlukan sejumlah persyaratan seperti kebijakan, pembinaan penyediaan modal usaha, kemampuan teknis serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Oleh karena itu, maka upaya afirmatif untuk pengembangan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang maju dan mandiri harus dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud. Rangkaian kegiatan inilah yang dikenal dengan pemberdayaan masyarakat. Sesuai peraturan pemerintah Nomor
sumber daya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur pendukungnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Dari hasil pendataan potensi desa, BPS Banten melakukan penghitungan indeks pembangunan desa (IPD) yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori tertinggi. Dan mandiri, semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa itu tersebut. Jumlah desa mandiri di Banten sebanyak 140 desa atau 11,55%. Desa berkembang 1047 atau 1047 desa atau 84,57%. Dan desa tertinggal 48 desa atau 3,88%. Rata-rata IPD untuk dimensi transportasi 80,8, dimensi penyelenggaraan pemerintah desa 72,26%, dimensi pelayanan dasar 65,55, dimensi pelayanan umum 58,26, dan dimensi kondisi infrastruktur 51,9. Hal inilah yang akan menjadi prioritas peraturan daerah, yakni menaikkan potensi masyarakat terutama unsur pemerintah desa dalam pelayanan umum dan pelayanan dasar. Melalui peraturan daerah ini diharapkan akan tercipta kesamaan pandangan pemangku kepentingan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, di mana pemerintah daerah berperan sebagai stimulator atau fasilitator, mediator, dan regulator. Pemberdayaan masyarakat dan desa ini mensyaratkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat dan desa itu sendiri. Dengan jumlah 1.230 desa di Provinsi Banten, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa P3MD masuk dalam RPJMD 2017 sampai 2022. Berdasarkan hasil tersebut, berikut kami sampaikan pokok pikiran yang menjadi inisiasi kami untuk pembuatan raperda pemberdayaan masyarakat dan desa, di antaranya: 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dengan cakupan sasaran yaitu desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan desa berkembang menjadi desa mandiri. Berikutnya, program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dengan cakupan sasaran lembaga pemasyarakatan desa dalam kategori naik. Selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan cakupan sasaran kerja sama desa yang meningkatkan jumlah desa mandiri. 2. Fokus pengembangan wilayah adalah mempercepat dalam mengurangi ketinggalan antara wilayah. Langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan, tentunya masalah tentang ekonomi. Sebagai penggerak utama pertumbuhan, pada saat yang sama juga dilakukan penguatan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat atau pusat-pusat pertumbuhan yang baru. 3. Optimalisasi
unsur sistem informasi desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah platform ekonomi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka. 4. Kemandirian pemerintah desa dan masyarakat merupakan indikator keberhasilan pembangunan masyarakat yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dengan berdasarkan pada nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kreativitas lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan umat atau rakyat. Bagi rakyat banyak serta pelaksanaan dengan pembangunan segenap potensi yang ada di daerah itu sendiri atau lokal. Pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan berdemokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur, sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa. Selanjutnya, rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan mengenai pokok-pokok pikiran dalam penjelasan atas peraturan daerah usul prakarsa Komisi 1 DPRD Provinsi Banten tentang pemberdayaan masyarakat dan desa ini, yaitu sebagai upaya dukungan kepedulian kami dalam memberdayakan masyarakat dan desa demi terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan desa yang kita cintai di Provinsi Banten. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatian Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin undangan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menuju masyarakat Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 6 Mei 2021, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, tertanda Asep Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komisi 1 Saudara Asep Hidayat. Itu sebagai bicara dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten atas penyampaian. Berikutnya ada bicara dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten sebagai usul raperda usul DPRD tentang A. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, dan B. Fasilitasi pondok pesantren. Itu kami silakan untuk menyampaikan penjelasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten yang berbahagia, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, dalam rangka memperkuat pondok pesantren yang berada di Provinsi Banten, mendorong pengelolaan zakat pemerintah Provinsi Banten yang profesional dan akuntabel, izinkan kami memberikan penjelasan dua usul Rapeda tentang fasilitas pondok pesantren dan usulan perubahan mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat pemerintah Provinsi Banten. Pertama, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Keberadaan undang-undang ini akan semakin memantapkan dan menguatkan dasar hukum pengakuan keberadaan lembaga pendidikan pesantren dan bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan pengembangan pesantren sekitar tahun 2015-2016. Pemerintah Provinsi Banten yang didorong Forum Silaturahmi Pondok Pesantren pernah mencoba menggulirkan rancangan peraturan daerah tentang pesantren, mengingat Banten memiliki kekhasan dan keberadaan pesantren menjadi identitas di sebagian wilayah Provinsi Banten. Tercatat jumlah pesantren pada tahun 2015 sebanyak 3.405. Namun Rapeda tersebut pupus kandas di tahap fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dengan alasan yang disampaikan melalui surat Menteri Dalam Negeri nomor 188/8829/Okta tanggal 8 November 2016 perihal fasilitas rancangan peraturan daerah Provinsi Banten yang berbunyi pengaturan mengenai pondok pesantren sebagai bagian dari urusan pemerintah di bidang agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Menteri Agama, Kementerian Agama. Di wilayah Provinsi Banten, eksistensi pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Menurut Ketua Presidium Provinsi Banten, Ikhwan Hadirin, menyebutkan pada tahun 2020 pondok pesantren di Banten berjumlah 3.200. Pada tahun 2019 pondok pesantren meningkat menjadi 4.140. Berarti kurang lebih sekitar 9 atau 7 tahun pondok pesantren yang berkembang sebanyak 950 dengan jumlah pesantren yang banyak tentunya dibarengi dengan santri yang juga banyak, sehingga interaksi ponpes dengan masyarakat sekitar bisa dibilang masif. Maka menjadi realistis pondok pesantren mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Diskresi pemerintah Provinsi Banten yang mendukung dan berkomitmen memberikan bantuan kepada pondok pesantren dalam bentuk hibah tentunya akan lebih memberikan kepastian hukum jika pemerintah provinsi memiliki umbrella act atau payung peraturan. Di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah, tentu saja regulasi tersebut nantinya
tidak sebatas mengatur hibah, mengingat untuk pengaturan hibah pada prinsipnya sudah memiliki pedoman yang jelas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Lebih dari itu, pemerintah provinsi dalam diskresinya perlu menerjemahkan konsep pemikiran dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kedua, pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di mana undang-undang tersebut mengamanahkan pengelolaan zakat secara terintegrasi dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 15 menyatakan bahwa 1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten kota dibentuk Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota. 2. Basnas Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Basnas. Merujuk pada undang-undang tersebut, pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dimungkinkan untuk membentuk Basnas Provinsi dengan usulan dari pemerintah setempat, yang dalam hal ini adalah Gubernur. Dalam rangka mengoptimalkan peran pengelolaan Basnas, pemerintah daerah juga dimungkinkan untuk membuat peraturan daerah. Provinsi Banten termasuk salah satu provinsi yang memiliki Basda Provinsi berdasarkan peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adanya perubahan peraturan undang-undang secara hierarki berada di atas, terutama Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maka perlu penyesuaian terhadap perda yang telah berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat 6 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah dimungkinkan untuk membuat peraturan lain. Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa poin evaluasi atas Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat diantaranya adalah terkait acuan peraturan perundang-undangan yang digunakan pada Perda ini sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum di masyarakat, terutama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat pada peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2004 menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, transparansi, dan penataan kelembagaan dengan gambaran antara lain sebagai berikut. 1. Belum termaktubnya institusi atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap organisasi pengelolaan zakat yang terdiri atas unit pengumpul zakat atau PJ dan lembaga amil zakat atau LAS di tingkat provinsi dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kedua, belum termaktubnya institusi atau lembaga yang membuat kebijakan operasional untuk organisasi pengelolaan zakat sebagai standar yang diperlukan oleh organisasi pengelolaan zakat. Ketiga, tumpang tindih pengelolaan zakat baik dalam hal
penghimpunan maupun penyaluran di suatu daerah. Hal ini disebabkan banyaknya tingkat organisasi pengelolaan zakat, yaitu tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota yang masing-masing. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten yang berbahagia. Setelah kami kaji secara mendalam, kedua perda ini memiliki kerangka yuridis yang kuat untuk dapat dilaksanakan. Terkait fasilitasi pondok pesantren ada beberapa aturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kerangka yuridis usulan perubahan mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat pemerintah Provinsi Banten antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Secara tegas kami sampaikan manfaat dan tujuan dibentuknya Perda fasilitasi pondok pesantren ini adalah: 1. Memfasilitasi tersusunnya data pondok pesantren yang berada di wilayah Provinsi Banten. Kedua, menaungi tersusunnya program fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan pondok pesantren dalam satu kesatuan rencana kerja pemerintah daerah. Kedua, mensinergikan program fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan pondok pesantren dalam satu kesatuan rencana kerja pemerintah daerah yang bersumber dari pusat maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Keempat, menjaring dan menampung peran serta masyarakat dalam dunia usaha dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap pondok pesantren. Kelima, menumbuhkan komitmen bersama untuk menjadikan pondok pesantren sebagai agen perubahan dan sebagai penggerak ekonomi. Keenam, memiliki peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian dari hukum nasional. Ketujuh, memberikan landasan hukum dalam melakukan fasilitasi pondok pesantren. Kedelapan, mengakui pondok pesantren sebagai bagian dari yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan diaturnya dalam produk hukum daerah. Kesembilan, memasukkan fasilitasi pondok pesantren ke dalam rencana kerja pemerintah daerah. Kesepuluh, melaksanakan fasilitasi kepada pondok pesantren sebagai bagian dari realisasi target rencana kerja pemerintah daerah. Kesebelas, menjadi arahan di wilayah Provinsi Banten dalam mewujudkan keterpaduan program dan fasilitasi pondok pesantren yang berasal dari pusat, masyarakat, dan dunia usaha serta pemerintah daerah kabupaten kota. Selain itu, kami juga sampaikan terkait urgensi yang dapat diambil dalam Perda tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut. 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004
harus direvisi. Kedua, keberadaan Basnas Provinsi Banten sebagai pengelola zakat di Provinsi Banten memiliki peran vital dan strategis sehingga perlu dikembangkan, dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Ketiga, agar pengelolaan zakat di Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Demikian penjelasan kami sebagai pengusul rancangan peraturan daerah, fasilitasi pondok pesantren, dan rancangan peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat pemerintah Provinsi Banten. Demikian bentuk perhatian para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten merupakan sebuah penghargaan dan kami ucapkan terima kasih. Semoga setiap kebijakan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Haji Umar bin Barawi, SDM, jurubicara dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten atas penyampaian penjelasannya. Demikian tadi kita telah mendengarkan penyampaian penjelasan Komisi 1 dan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten sebagai pengusul dan wakil DPRD Provinsi Banten langsung. Telah disampaikan akan dicermati dari lebih lanjut menjadi bahan pembahasan secara internal oleh DPRD Provinsi Banten melalui tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan tertib DPRD berupa pandangan anggota DPRD yang akan disampaikan oleh masing-masing fraksi pada penjelasan pengusul dan usul DPRD tersebut yang diagendakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dapat terima DPRD hadirin undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih dan menghargai kepada saudara-saudara yang telah hadir mengikuti rapat paripurna hari ini. Untuk itu, izinkanlah kami menutup rapat